teman-teman, aku lagi di Istituto Italiana di Cultura. Di sini ada event book launching manusia kecil pengatur hujan. Ini memperingati 100 tahun hari lahirnya Gianni Rodari. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan aku paling suka yang nomor 1 yang salah cerita. Ceritanya karena sebetulnya namanya kerudung merah tapi dipanggil kerudung hijau. Terus dia ketemu serigalanya bukan jerapah. Terus kakeknya lagi baca koran. Adalah tadi Profesor Amin juga sudah menyampaikan nih konteks lokal Indonesia-nya di dalam buku ini kan tidak ada ya dari sisi ilustrasinya. Nah sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh dirimu sebagai ilustrator dari buku ini? Terima kasih. Sebenarnya terima kasih juga atas masukannya Bapak Profesor. Sebenarnya ketika saya membuat ilustrasi ini justru saya berpikir mau memperkenalkan Bali kepada anak-anak Indonesia gitu ya. Karena saya kebetulan pernah ke Bali, jadi saya menggambarnya, saya berusaha supaya seingat yang pengalaman saya, apa yang saya lihat di sana, apa yang saya tangkap tentang masyarakat di Bali, itu mau saya transfer ke dalam ini supaya anak-anak Indonesia tanpa perlu ke Bali bisa merasakan Bali seperti apa gitu. Ada apa tantangan paling besar dalam menerjemahkan cerita-ceritanya? Apakah melihat ilustrasi dari buku aslinya atau ada menerjemahkan sendiri, interpretasi sendiri? Saya sudah melihat ilustrasi yang sebelumnya Napoleon Takut Minder. Saya ya apa yang saya tangkap dari cerita-cerita Gianni Rodari. Jadi sebenarnya saya benar-benar nggak tahu tentang Gianni Rodari sampai saya mendapat proyek ini, lalu saya baca-baca dan ketika saya baca ceritanya langsung mana ya ada yang klik karena saya merasa cerita-ceritanya ini absurd, memang eksentrik, tapi saya merasa dia tuh sangat berpihak pada yang eksentrik. Kemudian satu cerita yang buat saya berkesan sekali buat saya gitu ya, itu yang si anak kuda. Saya itu merasa melihat si Gianni Rodari ini sangat berpihak, dia sangat berpihak sama orang-orang atau binatang-binatang di sini ya, yang berani untuk mendobrak apa yang masyarakat umumnya harapkan. Dan di si anak kuda ini saya melihat dia kan ingin maju, tapi kuda itu biasanya mundur. Saya itu melihat ini nyindir atau gimana ya, dia merasa masyarakat tuh karena saking kaku ya mungkin mundur dia bisa maju, tapi justru jangan kamu dia apa-apaan gitu. Tapi dia berani untuk terus maju. Terus yang buat saya sangat menarik itu dia dengan
beberapa yang dipuji, tapi saya juga mendengar ada beberapa yang dikritik. Gimana? Tadi saya rasakan. Terima kasih untuk Prof. Amin, Dr. Dani, dan Ibu itu terima kasih banyak atas observasinya terhadap buku ini dan juga terhadap terjemahannya. Mungkin untuk, saya tidak mau bilang bela diri ya, tapi dalam ilmu terjemahan itu ada satu istilah dalam bahasa Itali, tradurre e tradire. Tradurre e tradire, yang artinya menerjemahkan, menerjemahkan adalah mengkhianati. Menerjemahkan adalah mengkhianati, karena dalam prosesnya itu tidak mungkin sama teks dari bahasa sumber ke bahasa target. Jadi, tapi di sini menarik juga karena kerjaan sebagai penerjemah itu juga mengandung dikotomi yang luar biasa, yaitu setia atau tidak setia, gitu ya. Berusaha tetap setia terhadap teks sumber, tapi juga pada prosesnya pasti ada ketidaksetiaan tadi ya, penghormatan tadi. Nah, solusinya adalah menerima perbedaan dan berdiskusi. Lainnya dari Gianni Rodari, ditulis oleh Gianni Rodari, dan buku ini diilustrasikan oleh Dina Rianti. Cerita yang akan saya bacakan adalah cerita yang pertama, yaitu Salah Cerita. Ada suatu hari, ada seorang gadis cilik bernama si kerudung kuning. Bukan kuning, merah. Oh iya. Si kerudung merah. Ibunya memanggil sambil berkata, "Duhai kerudung hijau, salah, merah." Oh iya, benar, merah. Kata ibunya, "Pergilah ke rumah Bibi Diomira dan bawakan kulit kentang ini." Oh, bukan begitu. Harusnya pergilah ke rumah nenek dan bawakan roti untuknya. Oh, baiklah. Gadis cilik itu pun pergi ke semak-semak, lalu berjumpa dengan seekor jerapah. Aduh, membingungkan sekali sih. Dia berjumpa dengan seekor serigala, bukan jerapah. Serigala itu bertanya kepada si gadis, 7 dikali 8. Bukan begitu. Si serigala bertanya kepada si gadis, "Kamu mau pergi kemana?" Oh, benar sekali. Lalu si kerudung hitam menjawab, "Si
kerudung merah yang benar. Merah. Iya. Lalu dia menjawab, aku mau ke pasar membeli saus tomat. Sangat salah. Harusnya aku mau pergi ke rumah nenekku yang sedang sakit. Tapi aku lupa jalannya. Kamu benar. Lalu si kuda bilang, kuda apa? Itu serigala. Benar-benar sekali. Lalu serigala bilang, kamu naik tram nomor 75, turun di alun-alun gereja, lalu belok ke kanan. Kamu akan melihat 3 buah anak tangga dan sebuah uang koin di tanah. Jangan naik tangga itu, tapi ambil uangnya untuk beli permen karet. Kakek benar-benar tidak bisa bercerita ya. Semuanya salah. Tapi aku tetap berikan permen karetnya. Baiklah, ini uang. Akhirnya si kakek pun kembali membaca korannya. Dan ini ceritanya. Dan itu adalah sepenggal cerita, salah satu cerita dari sebuah kumpulan cerita yang ada di sini yang teman-teman lagi baca. Aku aja belum nulis lagi.